Bab 1399. Pria tanpa telinga itu menarik napas dalam-dalam untuk beberapa saat, merasakan bahwa tubuhnya terasa jauh lebih baik, dan kemudian dia sedikit khawatir dan bertanya dengan hati-hati, "Selama aku berkata, akankah kamu benar-benar memberiku waktu yang menyenangkan?" Pria tanpa telinga itu benar-benar ketakutan dengan set jarum perak Lin Yu, dan kesembronoan sebelumnya telah menghilang di matanya melihat Lin Yu, kecuali karena takut. "Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Jika kamu hanya mengatakan semua yang harus dikatakan, aku bisa memberimu waktu yang baik sekarang." Lin Yu menyipitkan mata dan berkata dengan dingin, "Tentu saja, premisnya adalah saya ingin memastikan bahwa semua informasi yang Anda ceritakan adalah benar. Jika Anda tidak menyembunyikannya, saya tahu sedikit tentang Anda sekalian. Jika Anda menyembunyikannya sedikit, atau ganti rugi, dengan risiko Anda sendiri." Pernyataan Lin Yu setengah benar dan setengah benar, terutama untuk mengintimidasi pria tanpa telinga, agar tidak membuat pria tanpa telinga untuk menipunya. "Saya berkata, saya adalah orang yang fana, jadi mengapa berbohong kepada Anda?" Pria tanpa telinga itu tersenyum tak berdaya dan berkata, "Dan tidak masuk akal jika aku berbohong kepadamu, tidak peduli kamu tahu atau tidak mengerti orang-orang yang datang dari kami. Kali ini, di musim panas, kamu tidak akan pernah kembali." Berbicara tentang ini, ada secercah cahaya dan kepercayaan diri yang besar di mata pria yang tidak memiliki telinga sekali lagi. Dia sepertinya percaya bahwa Lin Yu pasti akan mati di Amerika Serikat kali ini, dan ingin menambahkan kalimat ke Lin Yu, "Aku akan melanjutkan dan menunggumu di bawah Jiu Quan." Lin Yu tidak marah ketika dia mendengar apa yang dia katakan, tetapi ekspresinya menjadi lebih serius. Dia tahu bahwa jika pria tanpa telinga itu bisa mengatakan kata-kata seperti itu dengan percaya diri, pasti ada alasannya. Dia tidak terburu-buru bertanya, dia masih berkata dengan suara yang dalam, "Katakan, siapa kalian?" "Saya anggota biarawan." Pria tanpa telinga itu bersandar di dinding di belakang, terengah-engah, dan berkata tanpa ragu. Lin Yu tiba-tiba merasa lega ketika mendengar apa yang dia katakan. Seperti yang diharapkan, pria tanpa telinga itu memang anggota biara. Bahkan, dia merasakannya selama pertarungan barusan. Segera setelah itu, Lin Yu meraih lengan pria telinga yang hilang itu dan menggulung lengan bajunya. Melihat bahwa tidak ada apapun di lengan pria telinga yang hilang itu, dia dengan cepat meraih tangan pria telinga yang hilang itu dan menggerakkan lengan bajunya lagi. "Hei!" Lalu matanya bersinar, dan ada logo aneh di lengan pria tanpa telinga, yang merupakan logo biarawan. "Kamu benar-benar tahu biara kami." Kurangnya telinga melihat serangkaian tindakan Lin Yu, dan tersenyum tak berdaya. "Tentu saja, Tuan Kasen, orang kedua di biara Anda, telah saya selesaikan. Bagaimana saya bisa tidak memahami Anda?" Lin Yu berkata dengan ringan, sengaja menggunakan kata-kata untuk merangsang pria tanpa telinga itu. "Ah!" Mendengar kata-kata Lin Yu, pria dengan telinga hilang tiba-tiba mencibir, ekspresi penghinaan muncul di wajahnya, dan dengan sinis berkata, "Kamu benar-benar omong kosong, kan? Tuan Kasen tidak dibunuh olehmu. Siapa yang membunuh itu?" Lin Yu menyipitkan matanya, dengan dingin memotongnya, mengeluarkan aura yang sangat besar, penuh penindasan, dan terus berkata dengan suara yang dalam, "Katakan padaku, siapa yang membunuh Dewa Jia hari itu? Apa status Anda di kongregasi? Setelah kematian Dewa Jia, apakah Anda bertanggung jawab atas semua aktivitas Anda di musim panas?" Mendengar serangkaian pertanyaan paksa Lin Yu, pria tanpa telinga itu menggelengkan hatinya, dan tiba-tiba keringat dingin muncul di dahinya, mengetahui bahwa dia dibodohi. Ternyata Lin Yu sengaja merusaknya. Masalah tentang Tuan Jiasen selalu menjadi duri di hati Lin Yu. Pada saat itu, setelah ditangkap oleh Xiao Ai dan Li Ji di Jinmen, yang dilihatnya adalah Tuan Kasen, sosok kedua dari biarawan. Setelah dia menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk melawan, dia memaksa Lord Kasen naik ke kapal. Dia memiliki kesempatan untuk menangkap Lord Kasen hidup-hidup dan meminta banyak informasi yang valid. Namun, dia terkejut dengan serangan diam-diam oleh pelaut kapal. Membunuh Dewa Jia, dan membuat dia dan pesawat militer kehilangan kesempatan untuk memahami informasi penting tentang biara. Ini selalu membuatnya khawatir, ingin mengetahui identitas orang yang melarikan diri dan berlayar,
jadi dia hanya dengan sengaja mengatakan bahwa dia telah memecahkan Dewa Jia, hanya untuk mengeksplorasi nada pria dengan telinga, dan untuk melihat telinga. Pria itu tidak memahami masalah ini, dan ingin menanyakan beberapa informasi berguna dari pria tanpa telinga. Aku tidak tahu. Pria dengan telinga hilang membuka mulutnya dan berkata dengan suara gemetar. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu membanting tangannya, meraih lehernya, menekan kepalanya ke dinding di belakang dengan keras, dan berkata dengan suara dingin dengan ekspresi galak, kataku jika Anda berbohong, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Aku tidak berbohong. Pria dengan telinga hilang itu memerah, dan membuka mulutnya dengan susah payah. Aku mendengarkan presiden kita berkata. Presiden Anda, Takusa. Ketika Lin Yu mendengar kata-katanya, kekuatan di tangannya dilepaskan, memungkinkan pria yang tidak memiliki telinga untuk bernapas dan berbicara. Ya, ini Takusa. Pria dengan telinga hilang itu mengambil nafas dalam-dalam dan melanjutkan, Takusa memberitahu kami bahwa setelah kau menangkap Tuhan, dia dibunuh oleh orang-orang kami, hanya untuk mencegahmu meminta apapun. Lalu dia tidak mengatakan siapa orang yang membunuh Dewa Jia. Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya, atau apakah kamu memberitahumu siapa yang mengambil alih posisi God Jia? Dia tahu bahwa meskipun Tuan Kasen sudah mati, permusuhan dan niat jahat biara terhadap Yan Xia belum mati, dan mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengambil alih posisi Kasen dan bertanggung jawab atas kegiatan di Yan Xia. Aku benar-benar tidak tahu ini. Pria tanpa telinga itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tulus, Takusa tidak mengatakan dengan jelas, setidaknya dia tidak memberitahu kita untuk saat ini. Sepertinya dia ingin melindungi orang ini. Lin Yu melihat pria bertelinga itu berbicara dengan jujur, bukan seolah-olah ada yang palsu, jadi dia tidak mengganggunya, dan berkata dengan suara yang dalam, di mana Anda dibiara? Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang beberapa rahasia atau informasi orang dalam pertemuan itu? Aku ini bos kecil, dan tidak lebih dari 20 orang yang bertanggung jawab. Pria telinga yang hilang itu berkata dengan tergesa-gesa, ketika sampai pada informasi rahasia, saya benar-benar tidak tahu. Kamu tidak tahu. Lin Yu mengangkat alisnya dan berkata dengan lemah, oke, kalau begitu aku tidak akan diganggu olehmu. Jika kamu tidak tahu, lupakan saja, tapi aku tidak dapat mempercayaimu. Untuk berjaga-jaga, aku akan membantumu memasang jarum perak lagi, bye. Hancurkan Anda. Tidak, 2 jari. Jangan-jangan. Aku bersumpah demi Tuhan, aku benar-benar tidak tahu. Pria dengan telinga hilang begitu ketakutan sehingga dia segera menggelengkan semangatnya, dan menyapa Lin Yu dengan ekspresi memohon yang tulus. Ketika dia melihat Lin Yu, dia sepertinya sedang melihat iblis. Ini sangat tidak manusiawi. Dia adalah bos kecil dengan kemampuan yang cukup baik. Dia bahkan tidak mencapai level manajemen dan tidak memahami rahasia apapun. Akibatnya, Lin Yu bersikeras memaksanya untuk menceritakan beberapa rahasia. Ini hanya memaksa orang bodoh untuk berbicara. Lin Yu tidak memperhatikannya sama sekali, dan masih mengeluarkan jarum perak, mematahkan pria dengan tubuh tanpa telinga, dan membuat isyarat untuk memasukkan jarum ke pria dengan tulang belakang tanpa telinga lagi. Pria tanpa telinga ketakutan dengan keringat dingin, wajahnya tidak berdarah, matanya menetes, kemudian matanya bersinar, dan dia berkata dengan cemas, Kataku, aku mengatakan sepotong informasi yang tidak diklasifikasikan sebagai rahasia, tetapi untukmu benar-benar berguna. Sangat berguna.